Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Bahtiar Ahmad dengan NIM 2007301 dari jurusan Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teknik kerja plat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori kerja plat. Yang dimaksud pengerjaan plat adalah pengerjaan membentuk dan menyambung logam lembaran atau plat, sehingga sesuai dengan bentuk dan ukuran yang sudah direncanakan. Pengerjaan plat dapat dilakukan dengan menggunakan keterampilan tangan, mesin, atau perpaduan antara keduanya, yang meliputi macam-macam pengerjaan. Di antaranya adalah menggunting, melukis, melipat, melubangi, meregang, pengawatan, mengalur, menyambung, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 pengerjaan plat. Yang pertama, pemotongan plat. Pada proses pemotongan plat, alat yang digunakan untuk memotong plat adalah mesin gulontin. Mesin gulontin terdiri dari 2 jenis, yaitu mesin gulontin manual dan mesin gulontin hidrolik. Di sini, alat yang digunakan untuk praktek pada praktikum proses produksi adalah mesin gulontin manual. Mesin gulontin manual, pemotongan plat dilakukan dengan tuas penekanan yang digerakkan oleh kaki si pekerja. Plat yang dapat dipotong di bawah 0,6 mm. Prinsip kerja dari mesin gulontin ini menggunakan gaya geser untuk proses pemotongannya. Plat yang dipotong diletakkan pada landasan pisau tetap dan 10 pisau di atas ditekan sampai memotong plat. Untuk mengurai besarnya gaya geser sewaktu terjadinya proses pemotongan, posisi mata pisau atas harus dimiringkan, sehingga luas penampang plat yang dipotong akan mengecil. Hasil pemotongan dari mesin gulontin ini dipengaruhi oleh kemiringan dan kelonggaran antara kedua posisi pisau. Untuk mendapatkan hasil pemotongan yang baik terhadap plat yang dipotong, harus sesuai antara kedua mata pisau dan jenis plat yang dipotong. Lalu nomor 2 yaitu proses tekuk. Pada proses tekuk ini, mesin yang digunakan untuk melipat atau menekuk plat adalah mesin bending manual dan bending hidrolik pip bender. Mesin bending manual digunakan untuk melipat atau menekuk plat kerja yang telah diselesaikan untuk pekerjaan awal. Mesin bending manual mampu menekuk plat dengan tebal maksimum 3 mm dan panjang maksimum 1,5 meter. Sedangkan mesin hidrolik pip bender digunakan untuk menekuk benda kerja yang berbentuk silinder. Secara mekanika, proses penekukan ini terdiri dari 2 komponen gaya, yaitu tarik dan tekan. Plat yang mengalami proses pembengkokan ini terjadi peregangan, netral, dan pengerutan. Daerah peregangan terlihat pada posisi luar pembengkokan, di mana daerah ini terjadi deformasi plastis atau perubahan bentuk. Peregangan ini menyebabkan plat mengalami pertambahan panjang. Daerah netral merupakan daerah yang tidak mengalami perubahan. Artinya, pada daerah netral ini, plat tidak mengalami pertambahan panjang atau perpendekan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pembengkokan plat dan hasil pembengkokan plat yang baik dapat dihasilkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, periksa terlebih dahulu terutama dies atau sepatu pembentuk sudut pembengkokan yang diinginkan. Yang kedua, tandailah sisi bagian tepi plat yang akan dibengkokkan. Yang ketiga, posisi tanda pembengkokan ini harus sejajar dengan dien pembengkok. Yang keempat, penjempitan plat harus kuat. Yang kelima, atur sudut pembengkokan sesuai dengan sudut pembengkokan yang dikehendaki. Yang keenam, sesuaikan dies landasan dengan bentuk pembengkokan yang diinginkan. Yang ketujuh, mulailah proses pembengkokan dengan memperhatikan sisi-sisi yang akan dibengkokkan. Hal ini untuk menjaga agar lebih dahulu mengerjakan posisi plat yang mudah. Yang kedelapan, jika ingin melakukan pembengkokan dengan jumlah yang banyak, buatlah jig atau alat bantu untuk memudahkan proses pembengkokan.
Jig ini bertujuan untuk memudahkan pembengkokan sehingga menghasilkan bentuk pembengkokan yang sama. Proses pengerjaan plat yang terakhir adalah proses pengerolan. Pengerolan merupakan proses pembentukan yang dilakukan dengan menjepit plat di antara dua roll. Roll tekan dan roll utama berputar berlawanan arah sehingga dapat menggerakkan plat. Plat bergerak linear melewati roll pembentuk. Posisi roll pembentuk berada di bawah garis gerakan plat, sehingga plat tertekan dan mengalami pembengkokan. Akibat penekanan dari roll pembentuk dan putaran roll penjepit ini, maka terjadilah proses pengerolan. Pada saat plat bergerak melewati roll pembentuk dengan kondisi pembengkokan yang sama, maka akan menghasilkan radius pengerolan yang merata. Sekian yang bisa saya jelaskan, mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.